Hello everyone, selamat datang di Edge Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, banyak banget ya mungkin yang bertanya, kapan sih saatnya kita beli atau entry sebuah saham? Nah, di video hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Yuk kita nonton video hari ini, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin membagikan sedikit ya. Hari ini IHSG walaupun ada terjadi koreksi 0,23%, tetapi kita bisa konsisten cuan mendapatkan profit di dalam saham ya. Dan saham-saham yang ada di watchlist AJ Invest secara midterm ya, kita sudah mulai membuahkan hasil hari ini. Contohnya seperti Dimas, Mika, ataupun Excel. Selamat bagi kalian yang mungkin sudah menggunakan jasa ditraktir untuk mendapatkan watchlist tersebut, ataupun kalian yang telah bergabung dengan grup Premium AJ Invest. Selamat ya bagi kalian semua. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya nih, apakah semua yang ada di dalam AJ Invest istilahnya di dalam watchlist 100% pasti cuan? Nah, itu kalian sebenarnya bisa jawab sendiri ya. Tidak ada yang pasti di dunia saham. Saya juga tidak pernah menjanjikan kalau watchlist saya ini 100% cuan. Kalau memang benar saya bisa tahu ya besok saham itu naik atau turun, saya sudah pasti nggak kerja ya teman-teman. Saya sudah nggak mungkin ada video, saya sudah nggak mungkin ada di sini, dan mungkin kalian sudah nggak kenal saya. Karena kenapa saya harus bekerja untuk hal-hal lainnya? Toh saya bisa langsung pinjam duit bank, lalu saya putar di saham, karena kan 100% saya sudah tahu besok seperti apa. Nah, itu kan menunjukkan kalau tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Begitu juga di dunia saham. Tidak akan ada satu orang pun yang tahu besok itu saham akan naik atau turun. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang menjanjikan ke kalian, wah kalau ikut ke grup saya ini 100% cuan, pasti dijamin. Nah, itu kalian perlu tanda tanya. Jangan langsung percaya dengan omongan mereka. Ya, kalimat-kalimat seperti contoh, besok masuk saja pasti cuan, atau besok saham ini pasti naik, atau besok saham ini pasti turun. Itu kata-kata pasti seperti ini harus dihindari ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita membahas langsung terjun ke saham, kita pelajari dikit yuk tentang IHSG. Nah, hari ini di tanggal 16 Maret ada terjadi koreksi sebesar 0,23% ya, di mana koreksinya memang cukup kecil dan IHSG masih tetap di atas 6.300. Nah, jadi mungkin ada banyak investor yang bertanya, apakah ini IHSG sudah murah atau ini masih mahal banget atau bagaimana? Kita kan tidak tahu. Nah, ini saya ingin sharing sedikit kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat di sini ya, hari ini net foreign sale-nya itu ada sebesar 257 miliar. Ini lumayan besar. Jadi bukan cuma hari ini saja kalau foreign itu ada terjadi net sale, karena sudah beberapa hari terakhir ini, bahkan hampir seminggu ya, karena hampir 5 hari terakhir, bahwa memang foreign itu terus-menerus terjadi penjualan ya, atau taking profit di IHSG. Nah, ini kenapa? Kita harus bertanya dong, kenapa asing malah justru terus-terusan taking profit di IHSG? Padahal kan kalau misalnya mungkin ya ada banyak investor yang melihat, wah saham di S&P 500 atau saham-saham di Amerika itu kan sudah naik terus ya, all time high. Mungkin agak sedikit rentan resiko koreksi. Jadi bisa saja mereka mempertimbangkan masuk ke saham-saham ke emerging country, ya kan? Karena mereka punya saham toh masih di bawah. Tetapi di IHSG yang sekarang ini 6.300-an, ternyata asing juga sudah mulai taking profit. Nah, ini kita harus tanda tanya, ada apa ya dengan IHSG? Lalu foreign buy dan foreign sell-nya juga kecil nih teman-teman, di angka 2. Biasanya bisa sampai 3 sampai 4. Nah, tetapi beberapa hari terakhir ini terus stay di bawah 3 ya. Jadi memang IHSG ini volumenya semakin kecil. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman perhatikan volume secara lokal ya. Nah, ini bisa saja ya, banyak retail trader yang berhenti melakukan daily trade ya, atau transaksi harian. Jadi menurut teman-teman, apa sih yang bisa dilakukan oleh bandar ya istilahnya kalau ingin meramaikan kembali nih IHSG? Nah, ya salah satu caranya yaitu pastikan turunkan IHSG dulu teman-teman. Kenapa kita harus turunkan IHSG? Ya supaya investor-investor baru ini berani masuk ke dalam IHSG. Karena sekarang yang 6.300 ini kan banyak uncertainty ya, atau ketidakpastian. Mereka masih memutuskan kalau wah kalau masuk sekarang ke saham mungkin kemahalan, tunggu koreksi dulu deh. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada koreksi yang secara signifikan, mereka mungkin trader-trader baru ini atau investor baru mungkin belum berani nih take a risk, karena mereka kan masih baru, belum terlalu paham. Tetapi kalau kita biasanya sering kali lihat berapa tahun ini yang sudah berkali-kali terulang, di mana kalau terjadi krisis ya, istilah krisis saham atau flash sale, itu baru tiba-tiba IHSG ramai kembali. Kenapa? Karena banyak investor atau trader-trader baru yang masuk ke dalam
IHSG. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang gejala-gejalanya adalah foreign terus taking profit, lalu volume semakin kecil, ini si bandar-bandar ini perlu melakukan strategi khusus nih supaya retail kembali bertransaksi di IHSG. Oke. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa tahu kalau sebuah saham itu layak untuk dibeli? Kan mungkin banyak sekali indikator ya teman-teman. Ada yang mungkin menggunakan technical analysis, di mana mereka bisa contohnya seperti, wah dia punya grafik sudah mendekati garis support nih, mungkin sudah saatnya kita buy. Itu salah satu contoh. Atau kita melihat nih ada pola double bottom. Nah, ini nih saatnya kita entry karena sudah ada double bottom, berarti kan ada membentuk support yang kuat sehingga mereka melakukan entry. Ada juga menggunakan ilmu fundamental analysis ya. Fundamental analysis ini melakukan analisa di laporan keuangan dan macam-macam, di mana biasanya kalau sebuah saham ini udah terjadi koreksi besar sehingga terjadi istilahnya salah harga ya, karena harusnya nilai wajarnya tidak seperti itu tetapi harganya koreksi terlalu dalam. Nah, mereka baru mulai taking position ya atau entry ke pasar tersebut. Nah, di dunia bandarmologi sebenarnya tidak perlu repot-repot teman-teman. Kita itu tinggal lihat where the big money goes ya, atau bandar ini pergi kemana. Karena bandar ini kan sudah ada jadwalnya ya mereka untuk menggoreng saham dan macam-macam ya istilahnya. Jadi kenapa kita harus terpaku atau pusing dengan hal-hal teknikal atau fundamental kalau memang bandar itu yang decide atau menentukan harga saham. Jadi kita ikutin saja mereka. Nah, berarti kan sekarang kita harus tahu dulu nih ya, bandar masuk duitnya kemana. Nah, kalau misalnya bandar ini sudah masuk ke dalam sebuah saham, cara taunya gimana sih? Istilahnya bagaimana cara kita mengetahui sebuah saham itu sudah diakumulasi oleh bandar? Nah, di video ini saya akan sharing kepada teman-teman semua. Nah, jadi hari ini saya ingin menggunakan contoh untuk saham Mika. Kita melakukan test case ya, istilahnya kita pelajari apakah sebenarnya dengan ilmu bandarmologi kita sudah bisa mengetahui Mika itu sebelum naik secara signifikan, kita bisa entry dulu nih. Dan kalau untuk WMUU, yaitu di mana situasi di saat bandar akumulasi tetapi sahamnya gagal untuk naik karena mereka hari ini akumulasi, misalnya tiba-tiba besok mereka lepas karena kebanyakan retail. Nah, nanti saya jelaskan kepada teman-teman semua ya. Yuk kita langsung saja melihat datanya menggunakan sekuritasnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan BCA Sekuritas ya. Mungkin kalian yang sudah menggunakannya juga sudah tahu tampilannya seperti apa. Kita gunakan Mika sebagai test cases kita untuk belajar ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah Mika ya, mitra keluarga, dan saya gunakan di tanggal 12 Maret dulu. Kita pelajari kembali, kita trace back nih istilahnya. Ini kan sudah bukan tanggal 12 lagi, tetapi kita mulai dari tanggal 12. Nah, kita lihat nih di tanggal 12 apakah ada terjadi akumulasi oleh bandar atau tidak. Nah, teman-teman coba perhatikan ya, ini adalah kolom net ya, di mana setelah ada terjadi total buy dan total sell, yaitu netnya. Nah, kita lihat top 5-nya dulu nih. CC, AK, PD, CG, dan ZR ini top 5-nya seperti apa? Mereka kan ada 8, 4, 1, dan 800.000 dan 600.000. Nah, sekarang bagaimana kita caranya tahu ini adalah akumulasi atau apa ini? Distribusi kah atau sideway kah? Kita bandingin dengan top 5 sell-nya. Yaitu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada BK, CS, YP, YU, ZP. Coba teman-teman perhatikan, ini kan 2, 1, 1 ya top 5 sell-nya. Kalau kita bandingin dengan top 5 buy-nya, jelas timpang ya istilahnya. Berarti ini adalah salah satu indikasi di mana bandar mulai akumulasi ya. Akumulasi itu artinya mereka satu entity mengambil banyak saham dan mereka kumpulin, istilah kumpulin saham. Nah, kita coba perhatikan di tanggal 12 Maret ini harga Mika seperti apa. Yuk kita langsung lihat grafiknya. Ini adalah grafik Mika ya. Kita coba lihat di tanggal 12 ini seperti apa. Jadi kalau kita lihat di teman-teman di tanggal 12, ini mereka ada di kisaran sini ya. Nih mulainya di 2790. Jadi di tanggal 12 ini mereka ada kenaikan sekitar 1%. Tidak terlalu besar teman-teman. Nah, tetapi kalau secara dari bandarmologi, kita lihat. Mereka sudah melakukan akumulasi. Berarti kalau teman-teman sudah melihat seperti ini, kita sudah boleh kasih sign nih. Artinya, wah lumayan menarik ya untuk mengambil posisi di Mika. Kenapa menarik? Karena bandar sudah akumulasi, tetapi sahamnya itu belum naik secara signifikan. Lalu kita lihat besoknya seperti apa. Nah, di tanggal 15, kita coba lihat. Nah, jadi kalau misalnya di grup Prime Edge Invest, biasanya saham-saham yang sudah diakumulasi akan dimasukin ke dalam watchlist-nya ya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi kita coba lihat apa yang terjadi di tanggal 15 ya, keesokan harinya. Ini di hari Senin kan, kemarin kan 12 itu Jumat. Kita coba pelajari. Ini ada
7,8 dan 7,5 ya, lalu 800.504. Oke. Dan kita bandingin dulu dengan top 5 sale-nya, 43221. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau 7,8 tambah 7,5 ini kan sekitar 15 ya. Itu baru 2 aja loh kita tambahin. Nah, sekarang kita lihat ini. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah ini 11, 13. Ini udah 5 terbesar aja baru berapa belas. Nah, ini juga menandakan bahwa ini adalah tanda-tanda akumulasi. Nah, sekarang kita lihat di tanggal 15 apa yang terjadi dengan Mika. Nah, teman-teman. Mika di tanggal 15 ini ya kurang lebih sideways, nggak terjadi apa-apa. Jadi, sekarang teman-teman sudah bisa melihat kan, ini di tanggal 12 mereka naiknya 1%-an, ya kan? Dan terjadi akumulasi lumayan besar. Lalu keesokan harinya akumulasi lagi nih. Tetapi sahamnya antem-antem aja. Nah, sekarang kalau misalnya kalian sudah ambil posisi di tanggal sekian, di tanggal ini ya, 12 dan 15, hari ini sudah langsung mendapatkan profitnya. Karena hari ini Mika terjadi kenaikan cukup besar ya, 3,51%. Nah, kita sekarang pelajari dulu bandarmologinya hari ini seperti apa. Jadi teman-teman coba lihat ya di tanggal 16 hari ini, apa sih yang terjadi dengan Mika? Top 5 buy-nya seperti apa? 12, 11, 2, 700.000 dan 675 ya. Kita bandingin dengan top 5 net sale-nya. Nah, ini apa yang terjadi teman-teman? Akumulasinya semakin besar, benar nggak? Nah, sekarang apakah Mika masih menarik? Ya, menurut saya ini adalah definisi masih diakumulasi ya. Memang saham Mika ini masih terjadi akumulasi. Sehingga posisi-posisi kalian yang sebelumnya itu masih layak untuk di hold. Tetapi bagi para investor yang baru mau masuk kan pasti ada pertimbangannya. Ini udah terjadi kenaikan nih, apakah boleh masuk atau tidak. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih. Kalau sebuah saham diakumulasi dan terjadi kenaikan, yaitu adalah 50-50. Istilahnya setelah kalian masukin dananya hari ini, lalu besok terjadi distribusi, yaitu juga resikonya ya. Karena kalian belum masuk di saat waktu mereka belum terbang istilahnya atau terjadi kenaikan. Nah, cuma kalau misalnya kalian yang bertanya ya, karena belum punya posisi, boleh masuk nggak? Kalau menurut saya masih boleh. Kenapa? Karena akumulasi masih sangat besar. Jadi kalau besok teman-teman lihat broker summary-nya, kalau memang saham ini masih diakumulasi, kalian ikut entry. Tetapi kalau besok terjadi distribusi, yang belum masuk ya jangan masuk dulu ya. Begitulah tekniknya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mempelajari sebuah saham itu layak untuk dibeli atau tidak. Nah, kalian sebenarnya bisa cek satu persatu kode-kode saham yang kalian ingin analisakan. Jadi sebenarnya saya tidak perlu loh melihat fundamentalnya atau technical analysis sama sekali. Dengan ilmu bandarmologi, kita cuma perlu tahu pergerakan bandar karena mereka toh yang memilih saham apa yang akan dinaikin atau yang akan diturunkan. Kita hanya perlu mengikuti dengan cepat saham-saham mereka. Karena kalau misalnya kalian terlambat, ya istilahnya kalian akan sangkut di pucuk. Karena mereka sudah mau taking profit, kalian baru kepingin masuk ke saham tersebut. Oke? Nah, teman-teman, tadi kan kita pelajari tentang Mika ya. Sekarang kita lihat ke berikutnya, WMUU. Ini kenapa saya ingin memperlihatkan WMUU ke teman-teman. Nah, ini interesting nih. Kita coba pelajari dulu ya, teman-teman. Ini saya ingin memperlihatkan ke kalian semua. Jadi, coba teman-teman lihat. Di tanggal 15, ini terjadi akumulasi ya. Kalau kalian lihat top 5 buy-nya, ini ada MGSQ-CP ya. Kita bandingin dengan top 5 net sale-nya. Ya, ada IF, GR, BQ. Nah, ini sebenarnya kita harus juga tahu pelajari kalau broker IF ini kan yang waktu itu adalah host WMUU pas openingnya, istilah pas IPO, sehingga wajar saja banyak yang jual di IF karena waktu itu kan pengumpulannya menggunakan sekuritas IF ya istilahnya. Jadi menurut saya wajar-wajar saja. Nah, jadi kalau kita lihat memang ada terjadi akumulasi. Nah, teman-teman, tetapi ini yang interesting buat kita pelajari. Waktu itu sebenarnya MG ini ada melakukan akumulasi lumayan besar ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, cuma di tanggal 15 ini terjadi banyak akumulasi oleh broker-broker lain. Saya nggak tahu BSQ ini biasa banyaknya retail. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Kalau misalnya sebuah saham sudah dipenuhi oleh retail sebelum saham itu naik, maka bandar akan lemes istilahnya. Dia kehilangan motivasi untuk menggoreng saham itu naik. Wajar dong, kenapa? Karena toh mereka sudah banyak masuk sini si retail. Nah, tetapi si bandar belum sempat mendapatkan posisi yang banyak ya. Jadi sehingga apa? Nanti kalau misalnya mereka pas lagi menggoreng ke atas, si retail banyak yang taking profit, nanti bandar malah mengeluarkan biaya yang sangat besar sehingga tidak efisien untuk mereka menggoreng saham itu naik. Nah, sekarang, jadi kan pas penutupan tanggal 15 ya kan, harusnya terjadi akumulasi. Lalu kita langsung lihat apa yang terjadi. Di tanggal 16, teman-teman, kita coba lihat dulu dong. Kemana MG? Hilang. MG ada di sini, teman-teman.
dia langsung exit semua posisinya. Ya, jadi MG ini sebenarnya memang masih ada barang di sebelum-sebelumnya ya, tetapi di tanggal 16 MG ini exit semuanya. Artinya dia jual sangat agresif sehingga dia exit out dari WMUU. Nah, sekarang SQ-nya juga kemana teman-teman? SQ-nya juga ikutan hilang. Ya, sekarang SQ-nya ada di sini, ada terjadi net sale. Walaupun net sale-nya kecil, tetapi SQ juga mulai berjualan ya istilahnya. Sehingga kita lihat WMUU tiba-tiba dilepas oleh bandar, sehingga orang-orang di sinilah yang saya yakin ini adalah retail-retail nih yang di dalam WMUU. Nah, jadi ini adalah juga sebagai pembelajaran ya. Kalau di dalam dunia perbandaran, bandar itu juga bisa tiba-tiba masuk ya tiba-tiba keluar juga. Jadi kita harus tetap siap bagaimana cara menghadapi pasar. Nah, jadi pembelajarannya adalah ya teman-teman, walaupun kita mengikuti bandar, kalau misalnya kita terlambat, memang masih ada resiko untuk ketinggalan ya. Artinya kita juga harus berani untuk cut loss istilahnya. Jadi bagaimana terhadap WMUU ini? Ya menurut saya sekarang bagi kalian yang mempunyai posisi, ya tunggu saja kalau saham ini apakah akan dibandari atau tidak. Kalau memang tidak ada bandar di dalam ini, menurut saya WMUU akan lanjut koreksi ya. Karena banyak retail-retail yang mungkin gelisah nih karena saham-sahamnya nggak naik-naik atau turun terus. Nah, jadi teman-teman di video hari ini saya telah mengajarkan ya ke teman-teman semua bagaimana caranya kita melihat sebuah saham itu diakumulasi atau didistribusi. Nah, jadi kalau misalnya sebuah saham itu didistribusi dan misalnya harga saham tersebut belum terjadi koreksi ya, itu kalian boleh pertimbangkan untuk exit juga karena bandar sudah mulai exit sehingga kalian juga boleh menggunakan waktu tersebut untuk exit. Nah, tetapi kalau kayak sekarang bandar tiba-tiba exit dan sudah terjadi koreksi, ya ini sekarang keputusan kalian. Kalian bisa cut loss atau kalian bisa tunggu untuk bandar selanjutnya. Ini tergantung situasi keuangan cash kalian. Kalau kalian butuh dana ya kalian cut loss lalu putar di tempat lain. Tetapi kalau misalnya kalian merasa masih belum perlu cashnya, ya kalian bisa menunggu untuk melihat apakah saham ini akan dibandari oleh bandar berikutnya. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat yang Mika tadi, kalau Mika kita bisa tahu nih kapan sebuah saham ini kalau terus diakumulasi dan memang belum terjadi kenaikan, nah di saat saham itu digoreng naik, maka saham tersebut terjadi kenaikan secara lumayan ya. Nah, apakah Mika akan berlanjut naik besok? Ya, sebenarnya tidak ada yang tahu. Itu semua tergantung bandar. Jadi, besok kita perhatikan ya pergerakan bandar di Mika. Nah, semoga video ini teman-teman bisa memberikan manfaat buat kalian semua ya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya nggak ketinggalan dengan informasi-informasi yang terbaru mengenai investasi saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.